Mohon izin, Gultom 82 mengucapkan selamat menyimak video ini. Dan di video kali ini Gultom 82 ingin memenuhi keinginan permintaan dari Sobat Gultom 82 untuk membuat video mana yang paling terbaik pasukan elitnya di TNI dari ketiga matra. Di matra darat ada Satuan 81 Kopassus, dan di matra udara ada Satuan Bravo 90, dan di matra laut ada Denjaka Detasmen Jalamanggara. Denjaka. Siap. Satu malam. Siap, siap. Malam sudah dilatih. Siap, sudah. Sudah dilatih. Siap. Ulangi, berapa jarak yang kamu tembak? Siap, jarak 500. 500. Nilai 98. 98. Siap. Ya. Itu latihan terus dilaksanakan. Siap, rutin. Rutin. Siap. Masuk, kamu juga. Siap. Jalan. Sudah dicoba berapa kali? Siap. Rutin. Rutin. Siap. Buat kalian yang ingin tahu ketiga satuan ini, bisa lihat di video Gultom 82 sebelumnya yang sudah Gultom 82 buat dari ketiga satuan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang paling terhebat dari ketiga pasukan elit ini? Siap. Kemarin. Siap. Tembak malam 650. Ini penjelasan dari Gultom 82. Semoga penjelasan dari video ini bisa menjawab permintaan dari Sobat Gultom 82. Jadi, simak video ini sampai habis dalam Gultom 82 Militer Indonesia. Baik, mohon izin Sobat Gultom 82. Sebelum kita lanjut, Gultom 82 ingin mengingatkan kembali di video ini pasti akan ada pemikiran yang pro dan kontra. Itu biasa. Jadi disimak sampai habis ya, agar kita tidak gagal paham dalam menyikapi video ini. Oke? Yang akhirnya nantinya ditakutkan membuat opini-opini yang tidak benar. Dan buat kalian yang mau berkomentar, silakan komentar di kolom komentar. Karena kebebasan untuk berkomentar atau berpendapat itu semua dilindungi oleh undang-undang. Tapi ada tetapinya. Berpendapatlah yang wise atau bijak. Boleh berkritik, tetapi kritik yang membangun. Karena saya yakin kalian yang menonton ini adalah Sobat Gultom 82 yang smart. Dan yang bangga dengan pasukan TNI kita. Karena TNI dari rakyat dan untuk rakyat. Setuju? Baik, di kali ini Gultom 82 tidak membahas mengenai alutsista atau peralatan tempur yang digunakan oleh setiap pasukan ini. Karena kalau bicara alutsista pasukan yang paling canggih dan peralatannya baru-baru itu infonya, tapi benar atau enggak ya, itu masih dipegang oleh Satuan Bravo 90 Paskas. Dengarnya begitu. Tapi mohon dikoreksi saja kalau salah. Tapi tidak untuk diperdebatkan, oke? Jadi pembahasannya ini perihal kemampuan personal individunya. Oh ya, ingat, mereka-mereka ini bukan orang-orang hebat, tetapi orang yang terlatih. Karena ketangguhan dan kemampuan mereka selalu terus dilatih. Ibarat pisau, semakin diasah semakin tajam. Tidak pernah diasah ya tumpul juga. Hal ini yang selalu disampaikan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto berkali-kali jika berkunjung ke kesatuan-kesatuan khusus.
selalu menanyakan kapan terakhir menembak, berapa nilainya. Karim. Siap. Tembak malam 650. 500 tik. Ini jaga. Ya. Siap. Kaliber berapa? Siap. 308. 308. Siap. Terakhir nembak kapan? Siap. Minggu yang lalu. Nilainya berapa? Siap. Darah 500. Nilai 98. Malam sudah dilatih? Siap. Sudah. Sudah dilatih? Siap. Ulangi, berapa jarak yang kamu tembak? Siap. Darah 500. 500. Nilai 98. 98. Siap. Ya. Itu latihan terus dilaksanakan? Siap. Rutin. Rutin? Siap. Masuk, kamu juga? Siap. Kalau ini peratan? Tuan. Depan dua. Siap. Ya, Lem. Sudah dicoba berapa kali? Siap. Rutin. Rutin? Siap. Caranya berapa? Ini menandakan bahwa mereka harus terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemampuan pasukan khusus darat, laut, udara disingkat Dalpur. Kita awali dari kemampuan udara. Oke, kalau bicara kemampuan udara, mungkin boleh dikatakan Satuan Bravo 90 lebih di atas. Namanya saja Matra Udara. Ia sukanya bermain-main di udara. Bahkan Panglima TNI saat itu Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan bahwa di tempat ini, khususnya di tempatnya Paskas, Presiden kedua kita Bapak Soeharto dulu mengikuti sekolah terjun para di sini. Begitu pula Kopassus dan Marinir. Latihannya di sini sampai tahun 1983. Yang mendidik pasukan khusus yang ada di Paskas. Dan pelatihnya semua adalah Paskas semua, tegas Panglima di hadapan ratusan pasukan Paskas. Tetapi makin ke sini di Satuan 81 Kopassus juga sudah meningkatkan kemampuan mereka bermain-main di udara. Begitu juga dengan pasukan Denjaka. Oke, sampai sini skill mereka kita anggap sama rata. Lanjut ke kemampuan pasukan khusus di darat. Darat itu bisa meliputi kota, hutan rimba, dan rawa-rawa. Nah, kalau bicara mengenai darat, mungkin Satuan 81 Kopassus jagonya. Namanya saja Matra Darat, ia sukanya bermain-main di darat. Tetapi di setiap kesatuan, di Satuan Bravo 90 dan Denjaka, mereka juga punya tempat latihan sendiri di darat. Perang kota, hutan rimba, dan di rawa-rawa. Dan mereka juga dibentuk untuk berperang di darat, yaitu bisa di kota, di hutan rimba, dan di rawa-rawa. Semua latihan pasukan elit ini bisa dibilang berbahaya dan mematikan. Dan mereka semua selalu menggunakan peluru-peluru asli dalam setiap latihan. Gila guys. Bahkan dalam training juga, mereka juga dikondisikan seperti benar-benar perang sungguhan. Tapi informasinya, Satuan Bravo 90 adalah satuan yang dijatah peluru paling banyak dibanding pasukan elit lainnya. Bener nggak begitu? Oke. Sampai sini skill mereka kita anggap sama rata lah. Lanjut ke kemampuan pasukan khusus di laut. Nah, kalau bicara mengenai laut,
Mungkin Denjaka jagonya. Namanya saja matra laut. Ia sukanya bermain-main di laut. Tetapi di setiap kesatuan di Satuan Bravo 90 dan Satuan 81 Kopassus, mereka juga melatih kemampuan mereka di laut. Bahkan mereka juga punya peralatan-peralatan tempur untuk situasi di laut. Wow. Tapi di sini ada tetapinya. Denjaka mungkin dalam hal ini lebih diunggulkan. Loh, kenapa? Karena sebelum menjadi pasukan Denjaka, saat masih di Kesatuan Khusus Kopaska atau pasukan katak dan juga Taifib, Intai Amfibi Marinir, di mana seleksi mereka sangat-sangat ketat. Mereka selalu ditempa habis-habisan saat berlatih. Tangan dan kaki mereka diikat, lalu mereka dibuang ke laut ganas. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Ada juga latihan raih tajam atau doper, serta renang dan dayung menembus gelombang pantai selatan. Dimana kita tahu pantai selatan terkenal dengan gelombang-gelombangnya yang cukup tinggi. Begitu pula ketika mereka yang terbaik nih dari pasukan katak ataupun Intai Amfibi Marinir, mereka diseleksi lagi yang paling terbaiknya untuk menjadi pasukan Denjaka. Ketika mereka sudah menjadi pasukan Denjaka, mereka dilatih lagi melawan ganasnya laut. Otomatis yang sudah menjadi makanan mereka. Bahkan mereka saat diseleksi menjadi pasukan khusus dikurung di laut berhari-hari. Nah, tadi sudah 3 kemampuan. Ada udara, darat, dan laut. Tapi masih ada lagi bonusnya nih, Sobat Pluton 82. Apa itu bonusnya? Yaitu di dalam laut, jadi 4. Nah, kalau bicara mengenai dalam laut, mungkin Denjaka jagonya. Namanya saja matra laut. Sukanya bermain-main di dalam laut. Tetapi di setiap kesatuan, di Satuan Bravo 90 dan Satuan 81 Kopassus, mereka juga melatih kemampuan mereka di dalam laut. Tapi di sini ada tetapinya lagi. Denjaka mungkin dalam hal ini lebih diunggulkan. Kalian masih ingat dengan kejadian menduka jatuhnya Lion Air JT610 yang dulu rute Jakarta Pangkal Pinang? Nah, dikatakan oleh saat itu Laksamana Pertama Rashid saat memberi arahan ke pasukan penyelam TNI Angkatan Laut, yaitu ada Dislambair, ada Kopaska, ada Taifib, dan Denjaka. Ini video. Ya, nah, sudah saya sampaikan karena kita sebagai tangan dari operasi ini harus kembali sesuai prosedur. Saya yakin kalian mampu, mungkin tanpa tabung naik ke atas, tapi itu hal yang tidak saya inginkan. Saya yakin kalian mampu, mungkin tanpa tabung naik ke atas, tapi itu hal yang tidak saya inginkan. Sersan Mayor Marinir Boflen Sirait. Kalau Abang sudah aktif berapa tahun sebagai penyelam, Bang? Saya baru 24 tahun jadi penyelam. Nah, mereka ini selalu dilatih sedemikian rupa melawan rasa kepanikan jika berada di kedalaman air. Dan bagaimana cara mereka jika kehabisan nafas untuk menghadapi situasi tersebut. Dan juga menghadapi musuh tanpa alat oksigen di dalam air. Bayangkan guys. Hal ini juga dilakukan oleh pasukan elit Amerika yaitu Navy SEAL. Jika ingin lolos menjadi pasukan elit Navy SEAL. Kalian bayangkan jika kalian di dalam air kehabisan nafas. Di mana rasa paniknya pasti akan luar biasa.
Sehingga setiap pasukan Denjaka harus mampu menghadapi masalah dalam situasi kondisi genting sekalipun untuk tetap berpikir tenang dalam melewati tantangan yang dihadapi. Nah, itu juga prinsip yang juga dimiliki semua pasukan khusus elit seperti Satuan Bravo 90 Paskas dan Satuan 81 Kopassus. Mereka harus tetap berpikir tenang dalam melewati tantangan yang ada di hadapan mereka. Jadi bagaimana menurut Sobat Gultom 82 mengenai ketiga pasukan khusus ini dari Satuan Bravo 90 Paskas dan Satuan 81 Kopassus dan juga Denjaka Marinir? Dan harus kalian pahami, sekali lagi, mereka tidak boleh menganggap dirinya yang paling hebat. Ini yang harus kalian pahami, karena ketika mereka menganggap yang paling hebat, di saat itu sebenarnya dia sudah jatuh dan kalah. Dan yang pasti mereka ini hebat karena mereka berlatih dan terlatih. Jayalah TNI-ku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis dan sudah like, subscribe dan mengklik loncengnya agar ke depan kalian selalu mendapat notifikasi dari YouTube jika ada video terbaru dari Gultom 82. Semoga video ini bisa sedikit memberi pemahaman buat sobat-sobat Gultom 82. Walaupun sebenarnya masih banyak yang belum bisa diungkapkan oleh Gultom 82. Mungkin ini hanya segelintir saja ya. Oke, itu saja. Salam dari saya, Gultom 82, Militer Indonesia.